Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Dikatakan Yosua lalu berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Secara singkat dan secara literal, konteks dari perikop ini mengisahkan mukjizat yang dilakukan oleh Yosua pada saat bangsa Israel membantu penduduk Gibeon yang diperangi oleh 5 kerajaan di sekitarnya, karena penduduk Gibeon telah mengikat persahabatan dengan bangsa Israel. Di sini saya akan menekankan pada mukjizat Tuhan melalui Yosua, yakni ketika Yosua mengatakan kepada Tuhan agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di lembah Ayalon. Sampai saat ini masih banyak pendapat bermunculan terkait fenomena yang luar biasa ini. Banyak orang meneliti dan memperkirakan apa yang sebenarnya terjadi pada zaman Yosua ini. Tetapi sedikit yang menafsirkan apa maksud Tuhan yang sesungguhnya dengan mukjizat yang dinyatakan kepada umat Israel melalui Yosua. Ada yang berpendapat peristiwa itu sebagai fenomena gerhana matahari, ada pula ketidaksengajaan penemuan tentang berhentinya waktu atau hilangnya satu hari oleh suatu perusahaan keantariksaaan, bahwa pada peristiwa berhentinya matahari dan bulan itu menyebabkan hilangnya satu hari dalam penanggalan Masehi. Entah itu benar atau tidak, yang pasti telah menimbulkan pro dan kontra. Yang setuju dengan penemuan ini percaya bahwa hilangnya satu hari tersebut memang disebabkan berhentinya matahari dan bulan. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa jika memang matahari dan bulan berhenti, itu tidak akan mungkin sebab matahari tidak bergerak dan bumilah yang berevolusi dan berotasi. Sebab menurut pendapat ini, bumi yang berhenti bergerak akan menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Menurut saya tidak akan ada yang dapat menemukan misteri di dunia ini dengan usaha apapun untuk memperoleh jawaban yang tepat mengenai berhentinya atau hilangnya waktu. Juga akan sia-sia waktu kita untuk meneliti waktu yang hilang tersebut, sebab semua yang dilakukan Tuhan tidak akan terjangkau oleh akal manusia. Sebagaimana dunia dijadikan tidak ada yang tahu namun percaya, demikian juga pengaturan alam semesta tidak ada yang tahu, dan untuk ini pun hanya diperlukan iman. Sebagaimana Efesus pasal 3 ayat 19 dikatakan, "Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Jika demikian halnya, apakah gunanya pengetahuan akan dunia jika segala pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh manusia? Sepertinya Tuhan tidak mau kita hanya menyelidiki mukjizat Tuhan di masa lampau, terlebih hasilnya adalah hanya untuk kesombongan dan keangkuhan untuk manusia. Tuhan mau manusia percaya saja. Manusia yang mengatakan dengan keraguannya dan kesombongannya itu tidak mungkin terjadi, maka dengan demikian manusia telah membatasi kuasa Tuhan. Apa yang ada telah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga yang mengatur, Tuhan juga yang berkuasa untuk mengadakan dan meniadakan, Tuhan juga yang memulai dan mengakhiri. Apa sih yang kita dapat jika kita memiliki semua pengetahuan akan dunia, selain untuk kehidupan duniawi? Pelajaran dari ayat firman Tuhan ini tidak menuntut kita untuk menyelidikinya secara hurufiah, sebab akal manusia tidak akan sampai kepadanya, apalagi mengenai waktu di dunia ini sekalipun. Sebab hanya milik Tuhanlah waktu, dan Tuhan saja yang berkuasa atas waktu. Sebagaimana pasal 24 ayat 36, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Yang dialami oleh Yosua dan umat Israel adalah mukjizat perpanjangan waktu.
entah dengan waktu yang berhenti, entah melambat, sehingga Yosua dan umat Israel dapat berperang dan membalaskan dendam kepada musuhnya, sampai dijadikan musuh-musuhnya sebagai tumpuan kaki mereka. Percaya atau tidak, memang apa yang sama yang dialami Yosua dan umat Israel tidak akan terjadi sebelum atau sesudah ini. Tapi kita secara pribadi dapat mengalami mujizat perpanjangan waktu yang diberikan oleh Tuhan, sadar atau tanpa sadar. Sebagaimana Amsal pasal 10 ayat 24, apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Dari hal-hal yang nampak sederhana yang kita minta dalam doa, sebagaimana Yosua minta kepada Tuhan, Tuhan mau agar kita mengalami mujizat waktu selama hidup di dunia, agar kita tidak terlambat bahkan tertinggal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Waktu yang singkat ini haruslah kita gunakan sebaik-baiknya agar kita tetap tenang dan dapat berdoa di tengah keadaan dunia yang semakin kacau dan jahat. Kita harus memegang kebenaran yang kita imani, jangan melepaskan iman kita hanya karena kita terimpit dan khawatir oleh kebutuhan dan keinginan duniawi. Dalam kaitannya perpanjangan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita, Tuhan mau agar kita dapat berperang dan membalas dendam kepada musuh-musuh kita, yakni berperang secara rohani melawan kuasa dan pekerjaan roh-roh jahat. Musuh kita di dunia ini bukanlah sesama manusia, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat dalam diri kita sendiri, seperti roh murtad, roh penyembahan berhala, roh kemunafikan, roh kesombongan, roh penyesatan, roh cinta uang, dan lain-lain. Sebagaimana Matius pasal 10 ayat 36 dikatakan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sebab banyak orang di waktu yang singkat ini justru ragu-ragu akan keselamatan yang diberikan melalui Yesus, sehingga murtad lalu keluar dari kebenaran Yesus dengan menjual Yesus sebagai komoditi hinaan dan tertawaan bagi orang luar, yang akhirnya mereka tidak memperoleh keselamatan. Kepada kita Tuhan telah menjanjikan bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang kepada kita sepanjang kita memintanya. Lebih dari itu, maksud Tuhan adalah kita yang berdosa diberi tambahan waktu atau kesempatan untuk bertobat dan berperang melawan dosa yang bekerja melalui kuasa roh jahat dalam diri kita, sampai kita menjadikan iblis sebagai tumpuan kaki kita. Sebagaimana Yosua pasal 10 ayat 24, setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Raja-raja di sini adalah kuasa jahat yang berjuang dalam diri kita. Demikian dengan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.